tanya aja sih tentang waktu hari apa ya namanya pengangkatan. Ketika aku ibadah pernah sempat mendapatkan suatu penglihatan waktu di hari pengangkatan dan apa namanya tentang Yerusalem baru gitu loh. Apa sih yang harus aku lakuin meskipun itu udah rentan waktunya itu agak lama sih gitu. Oke. Pengangkatan. Ya, saya mengerti begini. Sini saya jelaskan dulu ya. Pengangkatan yang dimaksud orang modern itu adalah istilahnya begini. Aduh, kenapa kau ini ah? Nah, kemudian di sini rapture, kemudian tribulasi, ya, kemudian juga kedatangan, kemudian 1000 tahun. Baru surga. Nah, ada penafsiran yang seperti ini metodenya. Masa perjanjian lama, masa Kristus, masa Kristus, kemudian masa gereja, kemudian diangkat, kemudian kesusahan besar, kemudian kedatangan Yesus, kemudian 1000 tahun, baru mengalami surga. Saya tidak percaya yang begini. Saya percayanya masa perjanjian lama, masa Kristus, masa gereja, kedatangan, dan kebangkitan. Kedatangan dengan kebangkitan baru surga. Langit dan bumi yang baru. Jadi saya tidak percaya bahwa Yesus datang angkat-angkat orang, kemudian masa kesusahan besar, baru kedatangannya baru 1000 tahun, tidak. Saya percaya perjanjian lama, masa gereja, masa Kristus, masa gereja, kedatangan sekaligus kebangkitan. Jadi menyongsong dia itu pada peristiwa kebangkitan. Orang-orang kudus, orang-orang pilihan itu mengalami masa tribulasi. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa, coba kita lihat di dalam jikalau kamu telah melihat pembinasa keji, ya, ini ya, kok jadi Kolose sih? Dalam Matius 24 ya. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Ini bukti bahwa orang percaya juga akan mengalami aniaya. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, ini merujuk kepada Antiochus Epiphanes tahun 168 sebelum Masehi. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi waktu itu dipersingkat, waktu penganiayaan itu akan dipersingkat. Itu karena ada siapa? Ada orang pilihan. Jadi kita ini nanti akan mengalami masa penyiksaan sebelum kedatangan, dan di waktu kedatangan dia, di situ kedatangan Yesus, disitulah terjadi kebangkitan, maka kita diangkat. Sudah tidak datang lagi. Cukup sampai di situ. Baru kita di langit dan bumi yang baru setelah penghakiman.
Ya, jadi saya tidak percaya, tidak meyakini pandangan. Saya menghormati pandangan seperti ini. Ya, tapi saya tidak mengimaninya karena di sini Yesus jadi datang 3 kali. Rapture dia datang angkat orang, kemudian dia datang lagi. Kemarin sudah datang 2000 tahun lalu. Jadi 3 kali dia datang di sini. Di sini hanya 2 kali. Ini alasan kenapa saya tidak percaya rapture. Pengangkatan itu adalah pengangkatan orang dalam masa kebangkitan, peristiwa kebangkitan. Kita akan menyongsong dia di awan-awan, betul. Karena orang mati dibangkitkan dan kita juga turut mengikuti dia. Itu setelah kita lulus dari masa kesusahan besar. Karena tadi Matius 24 itu. Ya, kita akan dibawa kayak awan-awan bersama dengan Tuhan. Nah, disitulah kita akan dihakimi. Loh, kalau begitu Elia, lalu siapa orang-orang kudus yang ikut bersama Yesus itu? Ya, orang-orang yang di Firdaus, yang sudah mati duluan. Bapak Abraham, umat perjanjian lama, ya, para rasul. Nah, mereka itulah nanti yang akan ikut bersama dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan kita menyongsong mereka dalam peristiwa kebangkitan. Dan setelah dia datang ke kebangkitan, sudah surga. Tidak ada lagi 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan nanti. Saya percaya 1000 tahun itu sekarang. Saya pandangan amilenium. Bukan post dispensasional dan lain-lain. Gitu ya. Karena bapak-bapak gereja, ada nggak Timothy yang menafsirkan begini? Jauh ini nggak pernah sih. Nggak ada yang menafsirkan seperti itu. Ada. Jadi gereja purba ya, dan pandangan-pandangan gereja kuno itu tidak ada yang meyakini hal seperti ini. Ya, masalahnya saya tanya kamu, penglihatanmu itu penglihatan seperti apa? Meskipun ini masih tafsir ya, saya tidak mengatakan ini mutlak benar, ini mutlak salah, atau ini mutlak benar, ini mutlak salah. Ini tentang tafsir. Ya, dan saya katakan saya menghargai pandangan ini, tapi saya tidak meyakininya. Saya lebih mengadopsi pandangan ini. Ya, dengan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau kamu mau pahami ini pun ya enggak apa-apa. Tapi saya berdasarkan kepada pemahaman gereja-gereja purba. Ya, jadi enggak ada. Oke, makasih Kak. Terus satu lagi boleh nggak Mbak? Ya, silakan. Ini kejadiannya waktu ketika aku masih kecil ya. Waktu itu kecil aku tinggal di rumah sendiri. Waktu itu aku nonton TV. Tapi suaranya aku kecilin. Entah kenapa tiba-tiba itu ada suara yang begitu keras, nyaring, lembut, bilang berdoalah 3 kali. Itu saya yakini itu suara Tuhan. Terus gimana sih Kak caranya biar bisa mendengarkan suara Tuhan lagi gitu? Mendengarkan suara Tuhan itu ya tunduk dan taat sama Dia. Di dalam keintiman sama Tuhan. Itu caranya. Kita mendengarkan suara Tuhan tidak selalu dengan yang audible. Saya tidak pernah mendengarkan suara Tuhan audible. Audible itu dia ada bunyinya, tidak. Tapi saya itu bisa tahu ini rencana Tuhan. Saya bisa tahu ini kemauan Tuhan dan lain-lain. Itu melalui perenungan saya di dalam doa saya. Saya itu kalau doa lama sekali. Di situ saya tahu. Jadi saya itu selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika berdoa. Ketika saya berpikir bahwa segala sesuatu tidak adil, itu saya berdoa sama Dia. Dan saya di dalam doa itu dapat sudut pandang baru. Bahwa, oh ini ternyata tujuannya buat ini buat ini buat itu. Saya diberi pengertian yang begitu. Bukan ada suara yang masuk ke telinga saya, tapi oleh karena hati, roh Tuhan itu menyatakannya bagi saya. Dari mana kamu tahu itu benar? Saya sudah membuktikannya. Ini kehidupan pribadi saya ya. Nah, jadi saya itu jujur saja saya tidak pernah dengar suara Tuhan audible. Jadi kalau kamu bilang gimana caranya dengarnya lagi, ya kalau kamu memang rindu mendengarkan suara seperti itu, kamu minta dalam Tuhan. Kamu doakan sama Dia. Saya rindu mengenal suaramu, mendengarnya kembali seperti dahulu.
Kamu doa saja sama Tuhan. Kalau dia mau dan berkenan dan dia mengkehendaki, dia akan berikan. Tapi kalau dia tidak mengkehendaki, dia menguji imanmu. Apakah kamu setia atau tidak? Atas permintaan yang kamu berikan itu, Tuhan menjawab semua doa. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Jawaban Tuhan bisa saja tidak, bisa ya, bisa belum, atau tunggu dulu. Tapi kabulkan atau tidaknya itu pasti antara ya dan tidak. Tapi dia pasti menjawab doa. Begitu.